Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Di video kali ini kita akan menyaksikan Ahmad Kosinudin, pengacara TPUA dan juga pengacara Roy Suryo CS, yang biasa kalau konferensi pers itu keluar-keluar teriak-teriak, ini kayak ayam sakit ya. Ahmad Kosinudin dibikin pelangap-pelongo oleh pakar hukum UI. Pakar hukum UI mengatakan Roy Suryo CS kalah 0-3 dari Jokowi. Ahmad Kosinudin hanya bisa pelangap-pelongo saja. Dan juga Firdaus Oiwobo. Firdaus Oiwobo menantang debat Ahmad Kosinudin ini, pengacara yang bikin gaduh, kata Firdaus Oiwobo. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Dan factual truth. Kadang-kadang ada distance. Mestinya idealnya legal truth sama dengan factual truth. Apa yang terjadi sama dengan apa yang dibicarakan, yang diklaim oleh otoritas. Nah, apa yang terjadi sekarang di sini? Pertama, otoritas dalam hal ini Bareskrim, UGM, ya, sudah melakukan statement bahwa ijazah itu identik. Ya, dia melakukan komparasi dengan teknik penyelidikannya. Ini adalah kebenaran formal. Kalau pertanyaannya Mbak Vena, jadi ini sebenarnya bagaimana? Apa sih kekuatan otoritas itu? Kekuatan otoritas itu secara legal truth kuat. Kenapa kuat? Karena kita lihat konferensi persnya. Pertama sudah melakukan uji forensik. Ya, forensik itu dibandingkan. Tadi tintanya, stempelnya, itu satu hal. Kemudian saksi-saksi teman Pak Jokowi, kemudian foto-foto hard evidence. Nah, pertanyaannya apakah legal truth, apa kebenaran formal ini sama dengan factual truth? Ini persoalan yang sedang dipermasalahkan oleh Mas Ahmad. Ya, kita nggak tahu factual, saya nggak tahu karena saya nggak pernah memeriksa ijazahnya. Tetapi kalau pertanyaannya bagaimana posisinya sekarang? Posisinya sekarang legal truth-nya ini mengarah kepada tidak ada tindak pidana karena ijazahnya itu bahasa sederhananya asli. Asli. Apakah legal truth tadi pertanyaannya kembali apakah legal truth itu sama dengan ada distance dengan factual truth? Idealnya enggak, tapi itu bisa terjadi. Tetapi sekarang ibarat ini pertandingan ya. Kalau kita lihat pembuktian itu kan siapa yang lebih meyakinkan. Sekarang mohon maaf Mas Ahmad ini sedang kalah kira-kira. Sedang kalah 2 atau 3-0 nih babak pertamanya. Babak kedua masih ada memang pengadilan. Apakah bisa mengembalikan itu dengan bukti-bukti yang bisa? Tuh, pelangap-pelongo aja tuh. Ahmad Kosinudin ya, kalah 0-3. Meruntuhkan tadi formalitas kebenaran itu. Apa tuh bukti-bukti yang bisa meruntuhkan legal truth itu? Misalnya dibuktikan bahwa UGM ternyata bersekongkol juga. Ternyata komparasi data ijazahnya itu dikeluarkan di tahun yang sama yang tidak semestinya. Nah, itu akan jadi persoalan. Apakah Mas Ahmad punya itu? Saya nggak tahu. Bang Firdaus tumpas gerombolan, Gue tumpas, gaduh rakyat. gue tumpas, tenang aja ya. Geram. Siapin televisi 20 TV dah, bila perlu TV Libya, TV Spanyol apa segala. Gue debat sama mereka, gue pur setengah. Ya, Roy Suryo, ya, Rismon, Dr. Tifa. Bila perlu sama Ahmad Kosinudin dah suruh masukin tuh pengacaranya. Ya, pengacara gaduh tuh. Ahmad Kosinudin suruh masukin ini semua. Ya, gue pur setengah mereka. Ahmad Kosinudin suruh masuk semuanya. Gue sendiri aja, nggak perlu rame-rame. Tapi kita berdebat masalah analisa atau sebagai Iya, debat layak kayak gini aja debatnya. Gue pur setengah. Bila perlu kalau dikurang buat pur 1. Ya, otak dia gue sendiri aja. Tapi abang melihat sosok mantan presiden 10 tahun berjalan harus juga melihat dari sisi itu juga ya bang. Melihat, bukan mengungkit apa yang sudah bukan terjadi ya. Yang kebetulan akhirnya arti ijazah itu ya bang. Dengan Jokowi karyanya juga terlihat sendiri ya bang. Kan gue udah pernah bilang, gue bisa bayangin Jokowi diangkat jadi presiden dalam kondisi negara hampir defisit. Ingat loh, gue adalah salah satu aktivis yang pernah mendemo karena banyak koruptor di zaman era sebelumnya, sehingga negaranya hampir bangkrut. Lalu masuklah Jokowi dengan berbagai mekanismenya, dia dipercaya oleh asing untuk investasi ke sini, sehingga negara ini tidak jadi bangkrut. Bullshit lah kalau kita bicara negara paling kaya, paling apa, sistemnya belum berjalan kok, belum berjalan maksimal. Tapi karena kepiawaian Pak Jokowi, akhirnya Pak Jokowi bisa membangun negeri ini dengan hasil utang misalnya. Jalan di mana-mana nyambung, jalan tol nyambung, Papua dibangun, ini dibangun, jalan tol di mana dibangun, ya kan? Gak usah jauh-jauh deh. Gue dulu mau ke Bogor, ke kampung mertua gue Sukabumi, berjam-jam. Sekarang gue 2 jam udah nyampe Sukabumi. Oh, Firdaus Oiwobo lagi mode pro. 2 jam lewat tol. Gue bisa bayangkan eranya Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Gitu loh. Di situ aja gue udah berterima kasih gitu loh. Gue nih nggak mau malah kalah sama anjing aja sama majikannya itu baik banget, majikan yang ngasih fasilitas yang
Masa kita kalah sama anjing setianya gitu loh. Istilahnya, gak usah kita bicara manusia lah, anjing aja. Kalau dikasih makan, nurut sama majikan. Masih kita nih, ya Allah. Yang kedua Pak, lu mau tahu nggak efek negatifnya nanti kalau saat ini terus dijadikan bola salju, isu ini berkembang jadi bola salju? Apa? Mereka beberapa kali menyebutkan akan ada kerusuhan kesekian loh. Abang bisa membaca ini bahwa ini ada dalang di belakang itu. Bisa membaca ada tuh Ya udah pasti ada. Udah ada dalang udah pasti, tetapi kegoblokan juga pasti ditunjang. Kegoblokan yang ditunjang oleh dalang-dalang yang blow on gitu. Gitu. Karena apa? Gue dulu tahun 98, 97 orang yang langsung terjun melihat bagaimana porak-porandanya Jakarta. Gue loh ya. Bagaimana kaum minoritas, kaum Tionghoa itu dipersekusi, dijolimi, ini karena fitnahnya kayak begini nih. Lu tau gak masalah PIK 2 kemarin? Udah arah-arahnya ke fitnah itu. Ganyang Cina, ganyang Tionghoa, kan gitu. Lu tau gak sih betapa menyakitkannya peristiwa 98? Dan pulihnya itu sampai sekarang belum pulih-pulih gitu loh. Masa kita mau ngulang kegoblokan yang sama? Gitu loh. Waktu tahun 97, berapa puluh orang Tionghoa di dalam rumah gue. Karena bokap gue waktu itu RT di komplek gue. RT bokap gue, kata bokap gue, Pak. Kamu jaga di sana sama geng kamu. Gue sama anak-anakku 20 orang megang pedang semua. Belum preman waktu itu. Hah? Udah preman belum? Gue preman dari Brojol gue. Dari Cengkareng. Gue pegang pedang sama tim-tim gue. Gue bilang, lo jangan ada yang gak bawa pedang. Jaga ini. Itu orang Tionghoa di dalam rumah gue ada 20 orang, Pak. Termasuk anak bayinya. Lu mau tahu anak bayinya ditutup begini nih. Biar gak nangis dipaksa tutup begini. Dibekep. Kayak orang merampok dong. Iya, karena apa? Ada pasukan yang mau menjarah. Iya, Gue iya. jagain. Oh, iya. Nah, di gang yang sana, bokap gue sama kakek gue. Almarhum bokap gue sama almarhum kakek gue jagain. Sama juga, sama puluhan orang juga. Sampai bokap gue bilang, pokoknya orang masuk ke komplek kita babat. Kata bokap gue gitu. Urusan mati belakangan. Siapa? Bokap gue perintah begitu. 98 itu. Waktu 97 kerusuhan. 98. Yang waktu Cina-Cina di sweeping. Di 98 itu. 98, 97 lah. 98, ya 97 lah. Ya 98 lah. Akhir kan? Ya 98 akhir. Itu orang Tionghoa yang ada di komplek gue. Iya. Semuanya gue masukin ke dalam rumah. Atas perintah bokap gue RT. Karena dia warganya bokap gue. Oh, iya. Mau di sweeping, mau dipenggal kepalanya. Apa kata bokap gue? Daus, kamu kumpulin anak-anak muda, kawan-kawan kamu, jaga di blok sana. Bapak jaga di blok sini. Bokap gue sama bapak-bapaknya di sana, pakai pedang, pakai semuanya. Gue juga di sini. Kata bokap gue apa? Dia masuk ke komplek mau ngebantai orang Tionghoa, lu bantai duluan. Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismon yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismon katanya. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa, lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh. Indonesia ini bangsa besar, kata Pak apa tadi itu 287 juta, dan kita cukup diperhitungkan di dunia ini. Jadi saya melihat begini, kasus ini sebetulnya adalah kasus remeh-temeh, betul apa yang dikatakan. Kalau saya melihat ini adalah kasus murahan dan kampungan menurut saya. Tapi di sini ada banyak permainan. Siapa yang bermain di sini? Inilah ada ormas-ormas ilegal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Amerika ini yang bermain. Ada kepentingan asing yang bermain di sini. Siapa itu? Kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan hilirisasi, yang paling terkena dampak adalah Uni Eropa. Yang paling tidak senang. Maka Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO. 2022 Indonesia dinyatakan kalah. Jokowi tidak bergeming. Uang ini nikel punya saya katanya. Punya Indonesia katanya. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama kepentingan negara kami. Kami berhak mengatur nikel ini atas nama keberlanjutan kebutuhan nikel di seluruh dunia. Itu yang disampaikan. Tidak bergeming. Begitu juga kebijakan Jokowi tentang ekspor, dilarang kebun-kebun sawit atau pengusaha sawit itu mengekspor dalam bentuk TBS, tandan buah segar. Alhasil apa? Hari ini TBS harganya sampai 4.000. Dulu ketika menjelang puasa dan lebaran itu sampai 400 rupiah.
Kenapa? Karena itu memang mereka yang bermain. Nah, inilah kepentingan inilah barangkali yang bukan menurut kacamata saya, tapi dari informasi yang valid juga yang saya sampaikan. Kalau Jokowi tidak bisa menyampaikan seperti itu, ini kepentingan asing, ini kepentingan negara Uni Eropa. Amerika Serikat juga sangat benci dengan Jokowi. Kenapa? Karena saham Indonesia yang hanya 8% di Freeport sekarang sudah jadi 51%, bahkan 55%, mayoritas. Di samping itu juga dilakukan hilirisasi, dibuat oleh Indonesia smelter di Gresik, Jawa Timur. Emas ini begitu diambil di Freeport di Papua, dibawa dulu di Gresik, dimurnikan dulu, diketahui dulu berapa emasnya. Baik, setidaknya poinnya ini ada intervensi asing, permainan asing yang sengaja mengobok-obok bangsa ini. Diikuti oleh media-media lokal ya, dan orang-orang itu dimodali, dikasih tahu, dan kita mencurigai, kalau kami mencurigai ini memang Rosyidul ini adalah orang yang tidak benar. Ketika dia jadi menteri aja menyagukan lagu Indonesia Raya saja tidak hafal. Pancasila yang hanya 5 sila aja tidak hafal. Lalu itu yang kita percaya. Aduh, saya sudah kehilangan akal sehat seperti itu. Kalau mau mahal seperti ini yang kita percaya dengan mengaku Dr. Rismon yang katanya kuliah di Jepang, Rosuryo yang kuliahnya loncat-loncat dari komunikasi ke Kesmas, dan sekarang entah apa lagi. Lalu itu yang kita percaya. Jadi ya sudahlah. Ini kayak kalau saya melihat tidak salah S2-nya memang telematika bukan Kesmas. Apa ya? S3-nya belum selesai telematika. S2-nya udah dokter dia? Iya, itu silakan aja. S3-nya, kalau S2-nya kalau belum dokter pemalsuan juga dia berarti ya? Pemalsuan juga. Justru mereka berdua inilah dia yang ditambah sama dokter yang perempuan itu satu lagi. Ini yang patut kita curigai. Jadi kalau saya melihat seperti ini ya Bung Nasir, cobalah kita sasaran Jokowi dan Gibran ini adalah, kalau saya melihat ini adalah sebagai sasaran antara. Orang-orang pembenci Jokowi ini berusaha membenturkan Prabowo dengan Jokowi. Saya menyatakan itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Pertama, Prabowo adalah berlatar belakang militer. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada negara ini sudah puluhan tahun. Dan dia juga bukan orang sembarangan. Itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Cyber CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam buat keluarga. Bye-bye.